Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi MTS Al-Amin yang Ibu banggakan. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8. Ingat ya, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini Ibu akan menyampaikan materi tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia dengan tepat. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme yang dijalankan bangsa Barat membawa penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Bangsa-bangsa Barat, khususnya Portugis dan Belanda, hanya menguras kekayaan Indonesia untuk keuntungan mereka. Kondisi ini mendorong munculnya gerakan perlawanan. Perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC. Perang melawan Portugis. Pertama, perlawanan kerajaan Aceh yang terjadi pada tahun 1970 sampai dengan 1636. Dua, perlawanan kerajaan Ternate yang terjadi pada tahun 1570 sampai dengan 1580. Kemudian perang melawan VOC. Yang pertama yaitu perlawanan kerajaan Mataram yang terjadi pada tahun 1631 sampai dengan 1645. Yang kedua, perlawanan kerajaan Banten yang terjadi pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Yang ketiga, perlawanan kerajaan Makassar yang terjadi pada tahun 1654 sampai dengan 1669. Yang keempat yaitu perlawanan kerajaan Maluku yang terjadi pada tahun 1635 sampai dengan 1650. Perlawanan kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Dajalo, Sultan Hairun, dan Sultan Babullah. Sebab perlawanan rakyat Ternate yang pertama yaitu monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Yang kedua, Portugis turut campur tangan dalam pemerintahan kerajaan Ternate. Yang ketiga, Portugis menyebarkan agama Nasrani. Keempat, Portugis serakah dan sangat sombong. Akhir dari perlawanan kerajaan Ternate, Sultan Hairun dibunuh Portugis, Sultan Babullah berhasil mengusir Portugis. Perlawanan kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Sebab perlawanan yang pertama yaitu Portugis menjadi saingan kuat Aceh dalam perdagangan di kawasan Selat Malaka. Yang kedua, Portugis menyebarkan agama Nasrani, sedang Aceh menyebarkan agama Islam. Akhir dari perlawanan di sini tidak ada yang berhasil menghancurkan. Perlawanan berakhir setelah Malaka yang dikuasai Portugis direbut Belanda pada tahun 1641. Perlawanan Demak terhadap Portugis. Kerajaan Demak di bawah Peti Osus memimpin penyerangan terhadap Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1512 sampai dengan 1513, namun belum berhasil. Peti Osus wafat dalam perang. Serangan pun dilanjutkan dengan dipimpin oleh Fathahillah. Serangan ini berhasil memukul mundur Portugis dari Sunda Kelapa yang kemudian diubah menjadi Jayakarta. Perlawanan kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung. Sebab perlawanan, Mataram ingin mengusir VOC dari Batavia. Yang kedua, VOC memonopoli perdagangan di Mataram. Ketiga, VOC tidak mau mengakui kerajaan Mataram.
Sedangkan akhir dari perlawanan kerajaan Mataram, serangan 1 dan serangan 2 gagal karena kurang persediaan makanan. Kemudian kurangnya persenjataan yang lengkap dan jarak antara Mataram dengan Batavia sangat jauh. Yang kedua, Mataram di sini terpecah berdasarkan perjanjian Gianti, yaitu yang terjadi pada tahun 1755, dan perjanjian Salatiga yang terjadi pada tahun 1757. Perlawanan kerajaan Goa Talo. Perlawanan kerajaan Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa merupakan salah satu pelabuhan penting yang menguasai perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Indonesia, khususnya di bagian timur. Pada tahun 1667, di sini Sultan Hasanuddin dipaksa oleh VOC untuk menandatangani perjanjian Bonggaya. Apa isi dari perjanjian Bonggaya tersebut? Yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah khususnya di daerah Makassar. Yang kedua, di sini VOC boleh mendirikan benteng-benteng pertahanan di Makassar. Ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa di luar Makassar itu menjadi milik VOC. Yang keempat, Arum Malaka dikuasai sebagai Raja Bone. 5. Goa Talo harus membayar seluruh biaya perang. Perlawanan kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sebab perlawanan di sini VOC ingin menguasai kerajaan Banten karena mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang dianggap penting untuk digunakan sebagai perdagangan. Nah, VOC menggunakan politik yaitu untuk membujuk putra Sultan Ageng yang bernama Sultan Haji untuk memberontak Sultan Ageng dan bekerja sama dengan VOC. Sultan Ageng di sini ditangkap dan ditawan hingga wafat, yaitu pada tahun 1692. B. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Pembubaran VOC yang terjadi pada tahun 1799 di sini belum mengakhiri kolonialisme dan imperialisme yang dialami penduduk di Nusantara, khususnya Indonesia. Nah, di sini setelah VOC, masyarakat di Kepulauan Nusantara mengalami penindasan oleh pemerintah Republik Batav dan pemerintah Hindia Belanda. Sehingga mengakibatkan apa? 1. Perlawanan rakyat Maluku. 2. Terjadi perang Padri. 3. Perang Diponegoro. 4. Perang Aceh. 5. Perlawanan rakyat Tapanuli. 6. Perang Banjar. Dan yang ketujuh yaitu Perang Jagaraga yang terjadi di Bali. C. Perlawanan terhadap pemerintahan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Rakyat dipaksa menjadi romusa dan dibebani kewajiban menyerahkan hasil panen. Penderitaan rakyat tersebut menyebabkan munculnya kebencian terhadap Jepang yang diperparah lagi dengan kewajiban yaitu melakukan seikerei. Rakyat pun melakukan perjuangan fisik untuk melawan kekejaman Jepang. Apa saja perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusantara? Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh yang terjadi pada tanggal 10 November 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Latar belakangnya tindakan sewenang-wenang pemerintah Jepang. Perlawanan lain selain dari Tengku Abdul Jalil yaitu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh yang dipimpin oleh Ki Yugun Tengku Hamid. Alasannya yaitu mereka sama
Jepang mengancam akan membunuh seluruh keluarga dari Gyukun Tengku Hamid. 2. Perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Latar belakang rakyat Singaparna yang religius dan berjiwa patriotik ini membenci dominasi asing sehingga mereka pun membenci pemerintahan Jepang, apalagi terhadap perilaku dan kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, rakyat Singaparna melakukan penyerangan kepada pemerintah Jepang. Kronologinya itu terjadi pada bulan Februari 1944. Terjadi perlawanan di bawah pimpinan Kyai Jainal Mustafa, yaitu seorang ajengan di Sukamana, Singaparna, sekaligus pendiri dari pesantren Sukamana. Secara diam-diam beliau telah membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh ajengan Nadminuddin. Yang ketiga, perlawanan di Indramayu. Latar belakangnya, di sini Jepang bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang pada umumnya hidup sangat sengsara. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Kebijakan ini membuat rakyat semakin menderita. Kronologi perlawanan terjadi itu di Desa Kaplongan pada bulan April 1944. Pada bulan Juli muncul perlawanan di Desa Cidempet dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada kelaparan. Namun sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan yang sangat lengkap. 4. Perlawanan peta yang terjadi di daerah Blitar. Latar belakang penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang dari masalah pemungutan padi, penggerakan Romusa, dan sikap sombong serta congkak pemerintah Jepang. Para pelatih Jepang sering merendahkan prajurit Bumiputra sehingga di sini menimbulkan sakit hati dan kebencian. Oleh karena itu, anggota PETA di sini berencana untuk melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Kronologinya itu terjadi pada tanggal 29 Februari 1945. Nah, di sini dipimpin oleh Supriyadi dan kawan-kawan mulai bergerak. Setelah Jepang mengetahui gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang dengan beberapa tank dan pesawat. Nah, di sini tentara Jepang mulai menguasai seluruh kota Blitar dan menyerukan agar anggota PETA segera tunduk. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan memberi kalian tugas, kalian bisa lihat ya di LKS Star halaman 67. Soal PG ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Ingat, batas mengerjakan sampai dengan jam 13 atau jam 1. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.